biasa anak-anak yang mendapatkan tugas giliran untuk memimpin doa, memimpin lagu, memimpin tutorial, silahkan maju. Ya, silahkan. Siap berdiri. Mengajari umat. Semangatnya mana? Dapat semangat. Siap berhormat kepada Pak Guru. Silakan duduk kembali. Sebelum memulai pelajaran, kita terlebih dahulu mempersiapkan fisik dan psikis. Kita harus semangat ya, tetap dalam posisi protokol kesehatan. Pakai masker, cuci tangan, dan menjauhi kerumunan. Walaupun di sini kita belajar tatap muka, tapi jaraknya sudah memenuhi syarat pelajaran. Jadi untuk mengawali pembelajaran hari ini, ya, Bapak ingin bertanya tentang pelajaran yang kemarin, yang Bapak ajarkan kemarin. Kira-kira anak-anak masih teringat apa tidak pelajaran yang kemarin? Apa sudah dipelajari atau tidak dipelajari? Siapa yang belajar tadi malam? Saya. Sudah belajar semua ya? Oke, terus ya. Jadi kita sebagai siswa, kewajiban kita harus belajar. Ya, pembelajaran hari ini Bapak akan mengajak anak-anak mempelajari tentang iklan. Yang pertama iklan, yang kedua tentang alat pencernaan hewan. Ya, alat pencernaan hewan. Mungkin kalian sudah baca di buku siswanya semalam, ya. Kali ini kita akan menjelaskan. Coba perhatikan anak-anak di layar, perhatikan. Kira-kira bisa terlihat dengan jelas nggak? Coba diperhatikan dulu, diamati. Kira-kira gambar apa ya yang ditayangkan oleh Pak Guru? Gambar buah-buahan. Ya, ya. Buah-buahan dan sayur-sayuran.
Buah-buahan dan sayur-sayuran namanya. Coba perhatikan ada gambar apa? Tunjuk tangan yang bisa. Ya, si Pranet. Satu-satu aja. Satu. Nanas. Ada lagi? Ya. Wortel. Ada lagi? Ya. Tomat. Ada tomat nggak? Ya. Ya. Ada pisang. Pisang ada. Apa lagi? Brokoli. Buahnya ada apa buahnya? Itu kan nanas, ada. Anggur. Jeruk. Ya mungkin banyak sekali ya di luar dari gambar itu masih banyak jenis-jenis sayuran dan buah-buahan. Ya, buah-buahan yang sekarang Bapak tanya, apakah anak-anak menurut kamu sarapan pagi itu penting atau tidak? Coba siapa yang bisa menjelaskan kenapa kita penting sarapan pagi? Ayo alasannya kenapa kok kita harus sarapan pagi? Siapa yang bisa menjelaskan? Supaya kuat dan bertenaga. Coba yang agak keras suaranya. Supaya kuat dan bertenaga. Supaya kuat dan bertenaga. Iya bagus, siap. Sarapan yang lain. Kenapa kita harus sarapan? Anak-anak pagi tadi udah sarapan belum? Sudah. Apa manfaatnya? Biar tidak sakit perut. Biar tidak sakit perut. Bagus. Ya, kasih tepuk tangan juga. Biar tidak mak. Nah, biar tidak di buku materi ya. Di buku materi, di buku siswa ada ya gambarnya. Sama dengan di layar sama. Silakan dibuka di bukunya. Ada ya? Sama nggak dengan di layar? Sama ya. Coba perhatikan di sana ada iklan. Iklan yang pertama kamu perhatikan. Kemudian di sini ada tugas ya berdiskusi nanti. Tugas berdiskusi. Nanti kita berdiskusi di luar. Ada 2 tugas diskusinya. Tugas yang pertama adalah tentang membuat kata kunci. Ya. Membuat kata kunci. Kemudian tugas diskusi berikutnya yaitu tentang pencernaan hewan. Ya, pencernaan hewan. Dipelajari dulu ya. Dipahami, baca, dipahami. Diskusinya kita akan melaksanakan diskusi di luar. Biar santai, ada tempat khusus untuk berdiskusi. Bukunya di bawah, terus buku yang kemarin, di bawah. Per kelompok ya, ingat kelompoknya. Masuk langsung ke sana bukunya. Ini jalan-jalan tadi itu dulu saja. Kerjakan tugasnya, kerjasama yang baik. Apa yang dibuat pertanyaan, dijawab. Kemudian nama kelompoknya kelompok apa ini? Kelompok singa. Coba sebelum buat jawabannya, kamu diskusi dulu. Diskusi apa yang perlu dibuat jawabannya. Cari di materinya sini. Karena kan ada bagannya.
Ya, silahkan bekerja sama. Nama sudah dibuat, nama kelompok. Ya, namanya Macan ya. Kelompok Macan. Ya. Jadi sekarang lihat materinya. Ini kan tugasnya kalian ditugaskan untuk mengamati sebuah iklan Indomil ya. Kemudian yang diharapkan kalian bisa membuat kata kuncinya apa, kemudian ciri-cirinya ya ini dimusyawarahkan sama temennya, semuanya harus aktif. Ya silahkan mengerjakan tugas. Dika, ngapa Dika? Gimana? Di sini nanti tugasnya di sini, tulisnya di sini. Ya, ini kan ada bagannya. Kamu tulis sini, sini, ya. Cari materinya di bukunya itu. Paham nggak? Kalau materinya ada yang tanyakan nggak? Udah. Gimana? Sudah selesai? Sudah selesai? Kalau sudah selesai, silakan masuk ke kelas. Kita bahas di kelas lagi. Sudah masuk semua? Jadi kalian sudah melaksanakan tugas berdiskusi. Untuk pembelajaran selanjutnya, nanti setiap kelompok satu orang bertugas untuk mempresentasikan ataupun membacakan hasil diskusinya ke depan kelas. Ya, setiap satu kelompok satu orang membacakan hasil diskusinya. Kan ada dua diskusi tadi ya, ada dua diskusi tentang iklan dan tentang pencernaan hewan. Sekarang untuk penyampaian hasil diskusinya, yang pertama kelompok mana ya yang siap untuk mempresentasikan? Kelompok siapa? Ayo maju. Planet, silakan dibacakan. Dibacakan hasil diskusinya. Yang keras, bacanya yang keras. Makanan sehat dan bergizi penting untuk pertumbuhan otak anak. Cintai jantung Anda, konsumsi sayur dan buah segar. Singkat artinya menggunakan kalimat dan kata-kata yang efisien atau hemat. Padat artinya menggunakan kalimat dan kata-kata yang titik atau berpengaruh. Jelas artinya sesuai dengan tujuan iklan. Menarik artinya dapat menarik perhatian pembeli barang atau jasa yang ditawarkan. Tentang makanan sehat dan bergizi, makanan yang menarik atau kalimat yang mengajak pembacanya untuk mengikuti apa yang ditulis atau disarankan oleh pembuat iklan. Cukup, itu diskusi tentang apa? Tentang iklan. Kemudian diskusi selanjutnya yang kedua berdiskusi tentang pencernaan alat pencernaan hewan. Mana tugasnya? Hasilnya tadi mana? Tempat terjadinya pencernaan dengan kadar mikroba, bakteri. Di sini makanan dicerna hingga menjadi bubur dengan gerakan mengaduk yang dilakukan oleh dinding rumen. Pada saat sapi beristirahat, makanan kembali ke dan tidak kembali setelah pintunya untuk kedua kalinya. Makanan tersebut tertutup. Di dalam mulut terdapat organ-organ pencernaan. Di dalam terbentuk makanan kembali mengalami proses fermentasi dengan bantuan dari aerob dan protozoa. Di dalam bagian perut ini terjadi proses absorbasi dan penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama makanan hingga tidak masuk ke masuk. Ya, silakan duduk, kasih tepuk tangan.
Mana? Coba macan. Yang lainnya dengarkan, perhatikan. Artinya menggunakan kalimat dan kata-kata yang efektif atau berpengaruh jelas artinya sesuai dengan tujuan iklan. Menarik artinya dapat menarik perhatian pembeli barang atau jasa yang ditawarkan. Kata kunci yang efektif dalam iklan harus terlihat bagus dan menarik. Alasan memilih tanda tersebut sebagai kata kunci iklan adalah Saya perhatikan. Kira-kira ada yang bertanya nggak? Saya Pak, Ya. bagaimana cara menentukan kata kunci dalam sebuah teks dengan benar? Iya, pertanyaannya bagus sekali ya. Bagaimana cara menentukan kata kunci dalam teks bacaan itu dengan benar? Kira-kira temannya dari dia siapa yang mau bisa menyampaikan pendapatnya? Ya. Bagaimana caranya? Ya, Bisa rapi dan singkat. bisa rapi dan singkat. Coba dengarkan. Tadi sudah ada beberapa anak yang menyampaikan jawaban atas pertanyaannya si dia. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara menentukan kata kunci dalam teks bacaan dengan benar. Caranya gampang sekali, ya. Kita harus memperhatikan dulu. Kita harus memperhatikan iklannya ataupun gambarnya kamu perhatikan. Nah, setelah kalian perhatikan gambarnya, baru kalian perhatikan kalimatnya. Pahami kalimatnya apa isi iklan tersebut. Ya, itu cara menentukan kata kuncinya. Terus kalau kita perhatikan tulisannya, tujuan iklan itu apa? Apa tujuannya untuk berdagang? Apa tujuannya untuk menyampaikan informasi? Ya. Kemudian apa tujuannya tentang jasa misalnya ya. Seperti kemarin misalnya ada iklan, ayo kita melaksanakan vaksin, misalnya vaksin gratis. Nah itu tujuan iklannya itu adalah untuk mengajak atau mengarahkan masyarakat. Itu ya. Kalau misalnya tulisannya itu mengarah ke jual beli, itu artinya iklan bisnis ya. Oke, ada yang bertanya lagi? Gimana? Dia sudah paham? Yang lainnya gimana? Sudah paham? Sudah. Oke, itu cara kita untuk menentukan kata kunci dalam sebuah iklan. Bahas tentang iklan, kita lanjutkan pembahasan tentang pencernaan hewan. Silakan dibaca materinya di bukunya, di slide sudah ada bukunya. Ya, gambarnya, gambar di sana ada gambar sapi, terus ada organ pencernaannya. Silakan baca di buku materinya halaman 8. Halaman 8. Ya. Sudah ketemu? Sudah. Silakan dibaca. Cepat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba, bakteri. Di sini makanan dicerna hingga menjadi bubur dengan gerakan mengaduk yang dilakukan oleh dinding lumen. Pada saat sapi beristirahat, makanan kembali ke mulut dan dikunyah kembali. Setelah dikunyah untuk kedua kalinya, makanan masuk ke retikulum perut jala. Terus? Di dalam retikulum, makanan kembali mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Di dalam bagian perut ini terjadi proses alveoli. Sedang konsumsi maka dicerna dengan Keras suaranya. enzim pencernaan. Selanjutnya maka masuk ke enzim perut. Bagian inilah yang sebenarnya disebut dengan lambung. Di sini maka dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Ini
yang dihasilkan oleh manusia. Ya, cukup. Pencernaan makanan di dalam abomasum, makanan bergerak menuju usus halus. Panjang usus halus seekor sapi dewasa mencapai 40 meter. Di dalam usus halus terjadi proses absorpsi dan fermentasi. Selanjutnya sisa-sisa makanan akan dikeluarkan melalui anus. Apa sih rumen itu? Mbak, itu kan bahasa Latin ya, rumen. Mungkin kalian asing kata-kata rumen itu apa? Ya? Rumen itu sama dengan perut besar. Jadi sapi itu mempunyai yang namanya perut besar. Tentunya perut besar, ada perut kecil lagi ya. Ada nggak perut kecil? Yang ada adalah usus halus ya. Perut besar, rumen. Terus di perut besar, di sana ada proses. Ya. Proses apa yang terjadi di rumen? Kerongkongan masuk ke lambung. Sebelum masuk ke lambung apa? Ada yang namanya Saliva. ya, jadi makanan itu masuk setengah jadi, ya. Kemudian setelah beristirahat dia mengeluarkan lagi makanannya dan dikunyah kembali sehingga sampai lembut. Kemudian baru masuk ke lambung. Nah, di lambung itu makanan yang sudah dikunyah oleh mulut, ya, oleh mulut. Di lambung itu terjadi proses fermentasi. Selanjutnya dari lambung kemana? Karena intinya nah, retikulum itu apa? Setelah dari sana kemana? Amasum itu apa? Ya, fungsinya untuk apa? Fungsinya ya, proses fermentasi. Fungsinya untuk apa? Untuk menyerap dari makanan dan disalurkan ke seluruh tubuh. Kira-kira sudah paham apa belum? Tentang pencernaan hewan. Ya. Kira-kira pencernaan hewan dan manusia sama nggak? Kalau menurut kamu, pencernaan hewan dan manusia sama nggak? Tidak. Coba alasannya kenapa? Ya, coba dijelaskan. Perbedaannya di mana dengan pencernaan manusia? Ya, itu yang ada sedikit perbedaan antara pencernaan manusia dan hewan. Ya, kalau di manusia rumen itu tidak ada. Tidak ada rumen. Langsung dari mulut kerongkongan langsung ke lambung. Setelah di lambung tidak dikembalikan lagi, tidak dikunyah lagi. Yang namanya rumenia ya. Rumenia itu adalah sekumpulan hewan yang menggunakan sistem pencernaan 2 kali. Namanya rumen ya. Pencernaannya 2 kali, dimakan dulu, ditampung di kantong makanan, terus dikeluarkan lagi, dikunyah, namanya rumen. Kalau manusia enggak, makan, dikunyah, masuk kerongkongan, lambung, langsung diproses. Itu perbedaan antara pencernaan hewan ya. Sekarang Bapak berikan tugas untuk tugas mandiri, buat gambar nanti ya di rumah, buat gambar, buat sekreatif mungkin. Boleh gambar sapi, boleh gambar kambing yang mempunyai sistem organ pencernaan yang sama. Jangan ayam itu beda lagi sistem pencernaannya ya. Sapi, kerbau, kambing, kuda itu sama ya. Pilih salah satunya, langsung dibuat gambar sistem ya. Nah, setelah
menulis alat pencernaannya diberikan nama, diberi nama. Oh ini apa namanya, fungsinya ditulis, fungsinya untuk apa. Kemudian, nah seperti ini ya digambar ya. Di sini ada rumen. Nah rumen itu fungsinya untuk apa? Selain kalian menggambar, kalian menentukan ataupun memberikan keterangannya, memberikan keterangan apa sih rumen itu, keterangan tulis ya. Besok dikumpul. Ya. Jangan ada anak yang nggak buat. Besok dikumpul, gambar, kemudian ditentukan nama-namanya dan berikan keterangan. Ya. You understand? Yes. Selama pembelajaran ini berlangsung, silakan apa yang kalian dapatkan? Ya. Iklan makanan sehat. Iklan makanan sehat. Yang satu tentang pencernaan hewan. Tentang pencernaan hewan dan iklan. Tentang pencernaan hewan dan iklan. Udah paham ya tentang pencernaan ya? Sudah. Sekarang Bapak yang bertanya, bagaimana caranya menentukan kata kunci pada teks bacaan di dalam iklan? Lihat iklan. Ya? Melihat iklan apa tujuan yang akan disampaikan. Terus ada lagi? Sampaikan. Pertama melihat iklannya, kemudian melihat kalimatnya, kemudian melihat tujuan, memahami tujuannya apa, ya? Oke, bagus. Jawabannya sempurna. Nah itu kesimpulan pada pembelajaran hari ini. Mengakhiri pembelajaran ini seperti biasa kita harus bernyanyi, menyanyikan lagu wajib. 17. Silakan lanjut.